Salam Indonesia, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Rabu 8 Januari 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, di antaranya, akibat hujan deras yang turun seharian, beberapa wilayah di Jakarta tergenang air, dan Prabowo Subianto tidak percaya dengan hasil lembaga survei yang selalu mengunggulkan Jokowi sebagai presiden. Saya Vina Simanjuntak, berikut berita selengkapnya. Hujan deras yang turun sejak Rabu pagi hingga sore mengakibatkan sejumlah akses jalan di Jakarta tergenang banjir. Akibatnya arus lalu lintas di sejumlah jalan di Jakarta terganggu. Tidak hanya menggenangi jalan, hujan deras juga menggenangi Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Menteng, Jakarta Pusat. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Rabu pagi dan sore membuat sejumlah akses jalan raya di kawasan Jakarta tergenang air. Di kawasan Menteng, Jakarta Pusat misalnya, tepatnya di Jalan Penataran atau di depan bioskop Megaria, genangan air di kawasan ini mencapai 30 cm. Selain hujan deras, genangan air ini juga diakibatkan oleh drainase yang berada di pinggir jalan yang tidak berfungsi dengan sempurna, sehingga membuat aliran air tidak lancar. Tidak hanya di sekitaran Menteng, Jakarta Pusat, genangan air setinggi 30 cm juga terjadi di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Bukan hanya akses jalan, genangan air ini juga merendami Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Menteng, Jakarta Pusat. Kendati sekolah ini terendam banjir, namun kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut tetap berjalan. Hari ini sih belum. Biasanya banjir nih? Ya kalau hujan deras tinggi bisa masuk. Kalau banjir dipulangin atau dengan belajar Bu? Pernah waktu itu terima rapot tetap berjalan. Meskipun banjir? Iya, meskipun banjir. Tapi emang sering Bu ya? Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Ya, hujan yang mengguyur kota Padang juga seharian membuat sejumlah lokasi mengalami banjir. Salah satunya kawasan Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo. Akibat tingginya genangan air di kawasan tersebut, 40 keluarga harus dievakuasi oleh tim SAR. Akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak Selasa sore, beberapa kawasan di kota Padang tergenang banjir. Seperti yang menggenangi kawasan Tabing Bandar Gandang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Di kawasan ini air menggenangi rumah sedalam 80 cm. Banjir terjadi karena meluapnya Sungai Batang Kuranji yang berada tidak jauh dari lokasi. Tingginya genangan air yang menggenangi pemukiman warga memaksa 40 kepala keluarga di kawasan ini mengungsi dan mencari tempat yang lebih tinggi. Menurut keterangan salah satu ketua rukun tetangga yang di wilayahnya tergenang air, Eko, warga mengaku takut dan trauma akan diterjang banjir bandang seperti yang pernah terjadi tahun lalu di kawasan ini. Kita mau antisipasi, mana tahu ada peningkatan air kan gitu. Lantaran hujan dari sore kan, nah, kebetulan hujan dari hulu kan memang agak deras. Jadi itu kita antisipasi warga tuh kita ungsikan dulu. Berapa banyak Pak yang mengungsi Pak? Kalau di sini kakak 41. Yang mengungsi Pak tadi berapa Pak? Ya rata-rata semua Mengungsi ya? Kita ungsikan ke atas dulu. Diperkirakan debit air di Sungai Batang Kuranji akan meningkat jika hujan terus mengguyur lokasi ini. Sejumlah tim SAR dan anggota BPBD Kota Padang disiagakan di lokasi guna melakukan evakuasi warga jika banjir meninggi. Dari Padang, Sumatera Barat, Rijal Mandailing melaporkan. Tingginya curah hujan dalam kurun sebulan terakhir di wilayah Sulawesi Tengah membuat kondisi jalan rusak dan berlubang. Seperti yang terjadi di jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dan sejumlah provinsi di Pulau Sulawesi dengan kondisi jalan mengalami kerusakan. Masuknya musim penghujan di wilayah Indonesia dan tingginya curah hujan selama sebulan terakhir yang melanda kawasan Sulawesi Tengah membuat jalur Trans Sulawesi Kebun Kopi yang berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Montong mengalami kerusakan dan terlihatnya banyaknya aspal yang terkelupas dan membuat lubang di sepanjang jalan tersebut. Dari pantauan tim liputan, banyaknya titik lubang yang muncul membuat jalan berdebu.
sehingga mengganggu pengguna jalan, baik bus angkutan kota antar provinsi AKAP, angkutan kota dalam provinsi AKDP, dan kendaraan pribadi. Dari penuturan salah satu pengguna jalan, biasanya hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk melintasi kawasan kebun kopi. Namun kini waktu tempuh hingga 2 jam. Warga pun meminta kepada pemerintah agar pemerintah segera melakukan perbaikan dan proses perbaikan cepat diselesaikan. Berapa jam itu 1 katanya? jam setengah. Ya. Sekarang ini? Sini sampai 2 jam, 3 jam malah. Ya. Jadi Lalu macet, apalagi kalau ya. ketemu kendaraan yang tidak mau mengalah. Hmm. Di tempat sempit, Pak, itu yang repot. Ya. Jalur Trans Sulawesi Kebun Kopi ini setiap tahunnya mengalami perbaikan yang menelan dana puluhan miliar. Bagi pengguna jalan yang melintas di lokasi diminta ekstra hati-hati karena sangat rawan terjadinya kecelakaan. Dari Donggala, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. Prabowo Subianto tidak percaya dengan hasil lembaga survei yang selalu mengunggulkan Jokowi sebagai presiden. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.